Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 2 Februari 2022, Rabu, Pekan Biasa keempat. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, disusun oleh Frater Serafim Beta SVD dan dibawakan oleh Frater Denis Hayon SVD. Selamat mendengarkan. Hei bersaudara, hei umat Kristus di tanah ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun.
ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pecinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Hidup Seturut Kehendak Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya, Maria dan Yosef, ke bait Allah. Dan di sana mereka menjumpai dua pribadi lain, yaitu Simeon dan Hana. Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus di bait Allah sebagai pemenuhan atas hukum Taurat Musa. Seturut kebiasaan dalam tradisi Yahudi, 40 hari setelah seorang anak dilahirkan, ia harus dipersembahkan kepada Allah. Untuk memenuhi hukum itu, kedua orang tua Yesus membawa sang bayi Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Tindakan Maria dan Yosef dalam kisah Injil hari ini menunjukkan kepatuhan dan ketaatan mereka pada hukum Taurat, dan sekaligus dapat dilihat sebagai ungkapan iman kepada Allah. Sementara itu, Simeon yang penuh dengan Roh Kudus menyampaikan nubuatannya tentang Yesus yang menjadi terang keselamatan dan juga tanda yang menimbulkan perbantahan. Simeon dalam kisah Injil ini adalah pribadi yang unik karena dia mampu memberikan seluruh dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga melalui Roh Kudus ia mampu mengenal Yesus sebagai Mesias. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pecinta Sang Sabda yang terkasih. Setiap kita, orang-orang percaya, telah menjadi milik Allah dengan tanda pembaptisan. Pembaptisan menjadi sakramen yang mentahirkan kita dari dosa dan membawa kita untuk turut ambil bagian dalam keselamatan Allah. Tuhan Yesus telah menjadi terang bagi bangsa-bangsa seperti yang dinubuatkan Simeon. Warta tentang Yesus Sang Mesias telah tersebar dan banyak orang yang diselamatkan oleh karena percaya pada Yesus. Sekarang, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan kita? Tindakan apa yang dapat kita tunjukkan sebagai ungkapan kepercayaan kita kepada Yesus? Mari kita belajar dari Simeon yang hidup benar dan penuh dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan.
Ya Tuhan, semoga hidup kami terbuka terhadap Roh Kudus, dan semoga oleh Roh itu kami dimampukan untuk mengenal Engkau dan apa yang Engkau kehendaki kami perbuat bagimu. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Pukul sampai Labuan Bajo, Subak tunggu bagus. Mari batung silam dengan air kasih.